Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul tarjamah Al-Quran. Kita sebagai umat Islam kan mengetahui yang namanya kitab suci kita itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, dan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Sedangkan seiring berkembangnya zaman, Al-Quran itu maksudnya bukan Al-Quran, umat-umat Islam itu tidak hanya dianut oleh orang-orang yang notabene-nya lahir dan menggunakan bahasa Arab. Islam itu seiring berkembangnya zaman terus menyebar ke hampir seluruh pelosok dunia sampai detik ini. Nah, Islam kan sudah menyebar ke hampir seluruh pelosok dunia. Bisa dikatakan keluar Arab lah. Nah, dan sedangkan tidak semua orang itu memahami bahasa Arab. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab ataupun tidak mengerti atau tidak paham dengan bahasa Arab itu bisa memahami makna yang disampaikan oleh Al-Quran. Karena masalah tersebut, di sanalah para ulama itu mulai memikirkan agar bagaimana caranya umat-umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab itu mereka juga bisa memahami makna yang disampaikan oleh Al-Quran secara seutuhnya. Nah, dari kasus tersebutlah lahirlah yang namanya tarjamah Al-Quran. Nah, tahu nggak teman-teman? Kalau yang namanya tarjamah itu oleh para ulama itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tarjamah harfiah dan yang kedua itu tarjamah tafsiriyah atau tarjamah maknawiyah. Yang mana mereka itu mempunyai fungsi yang berbeda. Oke, untuk yang pertama tadi yaitu tarjamah harfiah. Untuk tarjamah harfiah itu merupakan tarjamah yang sifatnya itu kaku. Kenapa dibilang kaku? Karena tarjamah harfiah itu merupakan tarjamah yang sifatnya itu bahasa ke bahasa. Bahasa Arab ke bahasa yang di luar Arab atau bahasa non-Arab. Atau bahasa yang dituju lah istilahnya, ke bahasa yang diterjemahkan. Lalu bedanya dengan tarjamah tafsiriyah atau tarjamah maknawiyah itu apa? Jadi bedanya antara tarjamah harfiah dengan tarjamah tafsiriyah itu, kalau tarjamah tafsiriyah itu mereka lebih fokus ke maksud utama itu atau intisari apa sih yang ingin disampaikan Allah melalui Al-Quran. Inti maksud ayat tersebut yang ingin disampaikan pesan-pesannya itu apa. Dan tarjamah tafsiriyah itu disampaikan dengan bahasa yang agar sekiranya mudah difahami oleh para pengguna bahasa yang dituju, agar maksudnya tersampaikan dengan jelas. Lalu, untuk menjadi penerjemah itu ada beberapa syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilewatkan. Yang pertama yaitu tentunya sebagai penerjemah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, tentunya penerjemah harus menguasai seluk-beluk serta rumus-rumus penggunaan bahasa Arab, agar tidak ada kekeliruan dalam menerjemahkan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Lalu, untuk yang kedua yaitu menguasai bahasa sasaran. Misal, kita sebagai penerjemah ingin menerjemahkan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Selain kita harus menguasai bahasa Arab, tentunya kita juga harus menguasai bahasa Indonesia, kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk menjadi penerjemah yaitu harus memiliki pengetahuan tentang Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasih mansuh, makiyah madaniyah dan lain sebagainya. Dan itu masih termasuk dalam bagian-bagian kecil syarat-syarat menjadi penerjemah Al-Quran, yang mana sisanya itu masih ada beberapa syarat-syarat lagi untuk menjadi penerjemah yang baik atau memenuhi kriteria. Untuk sejarah, awalnya ada yang namanya tarjamah. Itu tercatat pertama kali pada awal abad ke-7, yang mana itu merupakan tarjamah surah Al-Fatihah ke dalam bahasa Persia,
yang mana itu diperuntukkan untuk para orang-orang Persia yang baru masuk Islam. Jadi agar mereka mempermudah dalam memahami makna yang disampaikan dalam surah Al-Fatihah tersebut. Lalu maka dari itu diadakan yang namanya tarjamah ke dalam bahasa Persia yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Lalu pada abad ke-10 muncullah tarjamah Al-Quran secara utuh ke dalam bahasa Persia. Lalu setelah penerjemahan Al-Quran di bahasa Persia tersebut, mulailah bermunculan terjemah Al-Quran ke bahasa-bahasa yang lainnya. Untuk penggunaan terjemah, ulama memiliki dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Untuk yang memperbolehkan, ulama memperbolehkan penerjemahan Al-Quran dengan tujuan untuk mempermudah memahami Al-Quran, atau mudahnya dengan tujuan pendidikan atau mempermudahi kita dalam memahami atau mendalami makna-makna yang disampaikan oleh Al-Quran. Lalu tidak bolehnya seperti apa? Jadi, para ulama itu tidak menyetujui ketika terjemah Al-Quran itu digantikan sebagai pengganti bacaan sholat. Contohnya, ketika kita melakukan sholat, kita tetap harus menggunakan bahasa asli dari Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kita sholat membaca surah Al-Fatihah dan lain-lain surah lain-lain tetap harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang asli. Tidak boleh menggunakan bahasa terjemah. Berikut tadi adalah beberapa pembahasan-pembahasan yang saya ketahui mengenai terjemah Al-Quran. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki atau menyadari kekeliruan atau kesalahan dari materi yang saya sampaikan, bisa beritahu melalui kolom komentar. Karena jujur, saya juga masih dalam tahap belajar dan posisi saya sekarang ini masih sebagai mahasiswa. Jadi kritik dan saran dari kalian sangat dibutuhkan. Dari seluruh materi yang saya sampaikan, saya meminta maaf jikalau ada kesalahan-kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja dari yang saya sampaikan dari awal video sampai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.